Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fiksa Ramadan, NPM 1918101507 dari tingkat 2 Rekayasa Keamanan Cyber Python. Di sini akan menjelaskan mengenai port bonding atau Ether channel. Nah, Ether channel ini adalah suatu teknologi trunking yang digunakan oleh switch Cisco Catalyst di mana sejumlah physical port pada device digabung menjadi satu jalur logika dalam satu buah port group gitu. Nah, fungsinya untuk meningkatkan kecepatan koneksi antar switch, router, ataupun server. Dan jika salah satu port atau jalur itu rusak, maka port group atau channel group gitu akan tetap bekerja menggunakan jalur atau port yang lainnya begitu. Nah, di sini terdapat eh, jenis gitu port bonding gitu. Ada LSCP dan PAGP. Nah, dari kalau LSCP ini adalah adalah protokol umum gitu. Nah, kalau PAGP ini hanya ada di milik Cisco gitu atau proprietary-nya milik Cisco. Nah, jadi LACP ini adalah dalam IEEE spesifikasi Link Aggregation Control Protocol atau LACP menyediakan metode untuk mengontrol bundling beberapa port fisik bersama untuk membentuk saluran logis. Nah, LSCP memungkinkan perangkat jaringan untuk menegosiasikan bundling secara otomatis link dengan mengirimkan paket LSCP ke peer atau perangkat yang terhubung langsung yang juga merupakan menggunakan protokol LSCP. Nah, sedangkan PIGP ini adalah protokol proprietary milik Cisco digunakan untuk membuat Ether channel otomatis. Nah, ketika PIGP di-set, PIGP paket akan dikirimkan ke media dan mendeteksi konfigurasi di kedua belah pihak. Nah, dan memastikan bahwa kedua belah pihak port bisa compatible untuk dijadikan Ether channel juga jika dibutuhkan. PIGP paket dikirimkan tiap 30 detik. Nah, di sini adalah fungsinya untuk memastikan bahwa perangkat tersebut masih terhubung. Antar perangkat itu masih terhubung. Nah, jadi bedanya di LSCP dan PIGP ini adalah kalau LSCP ini adalah uh, protokol umum gitu. Nah, kalau di PIGP ini adalah milik Cisco. Dan di Cisco ini, di PIGP ini adalah ada protokol di sini nih, mengirimkan paket tiap 30 detik kan untuk memastikan bahwa antar switch atau port itu masih saling terhubung begitu. Kalau sedangkan di LACP itu tidak ada gitu. Nah, langsung aja ke prakteknya gitu. Oke, di sini kita sudah buka mengenai Cisco Packet Tracer ya. Kita buat di sini kita memerlukan 3 buah switch gitu ya. 3 buah switch, oke. Up, up. Kita hubungkan. Ini kita FA01, FA01. Lalu FA02, di sini FA02 juga. Lanjut, di sini FA03, FA03. Lanjut lagi, di sini FA04, di sini FA04. Oke, di sini FA05 ke FA05 juga. Lanjut FA06 ke FA06. Nah, di sini kita akan membuat terkait port bondingnya tersebut. Kita dimulai dari kita beri nama ini switch 1 ya. Switch 44 kejauhan S1. Oke, S1. Oh, ternyata sudah ada ya. Kita kasih switch 1. Oke. Kita exit. Lalu kita kasih nama ini switch 2. Ini sudah ada. Ya, switch 3. S3. S3. Oke. Dan ini adalah switch 4. Tidak ada. 4. Oke. 1, 3, 4. Nah, nggak apa-apa lah ya. Saling lengkap. Oke, kita lanjut ke untuk konfigurasinya. Sini kita masuk ke hostname tadi sudah kita kasih nama. Lalu kita masuk ke interface. Di sini ada, oke kita kasih ini dulu ya, kasih tulisan biar enak. Sini FA01 dan FA02. Oke. FA01
FA02. Oke, lanjut ada FA03, FA04, lagi FA03, 04, lagi FA05, FA06, lagi FA05 dan FA06. Oke, nah, sip. Di sini kita taruh di sini biar tidak bingung ya melihat kabelnya ini. Oke, lanjut masuk ke sini. Kita masuk ke interface. Di sini ada FA0 range. Jangan lupa kasih range 01 sampai 2, lalu koma, bisa langsung ya FA05 sampai 6. Oke, kita switch mode terang. Oke, sudah. Exit. Exit. Lalu selanjutnya dari sini. Oke. Nah, kita juga masuk ke interface FA01 range. Nah, range-nya lupa terus ya. Koma. Oh, tidak koma. 1 sampai 4. Oke, bisa langsung switch mode terang. Terang ini adalah satu protokol untuk menghubungkan port ataupun switch ke dalam satu jaringan gitu. Atau meneruskan gitu ya istilahnya, ibaratnya gitu. Lanjut. Nah, di sini kita masukkan interface-nya tadi adalah dari 3 sampai 6 ya. Jadi in range FA0 3 sampai 6. Kita masuk ke switch mode terang. Oke, exit. Nah, di sini kita bisa lihat SH run mungkin ya. SH run. Nah, di sini sudah masuk switch mode terang ya. Spanning tree extend system. Ini switch mode terangnya sudah masuk. Dan di yang lainnya sepertinya juga sudah ya. SH run. Oke. Nah, ini sudah terbaca. Oke, kita bisa lihat SH terang. Lihat di sini juga sudah masuk. SH run. Nah, ini sudah masuk juga ya. Sekarang kita masukkan port yang ingin dihubungkan. Jadi di sini saya akan menghubungkan ya. Di sini adalah port channel 1. Lalu ada port channel 2. Oke. Port channel 3. Sip. Di sini nanti akan saya hubungkan di sini memakai LSCP dan sini PAGP. Oke, jadi konfigurasinya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke configuration terminal. Kita masuk ke interface yang ingin kita jadikan LSCP gitu. In FA 1 sampai 2. Kita lihat apakah invalid detected. FA01. Kita lihat dulu. Oke, benar. Oh lah, lupa lagi range ya. Nah, itu kesalahan kecil ya. Semoga tidak terulangi lagi. Nah, jadi kita shutdown dulu. Shutdown, kita matikan jaringannya. Lalu kita masukkan ke channel grupnya itu. Channel group, terus channel group apa? Channel group 1, mode. Kita lihat, nah di sini ada modenya. Ada aktif itu, ada enable to LSCP unconditional. Terus ada auto, disable, lalu on dan pasif gitu ya. Di sini kita gunakan aktif dulu. Baru kita no shot lagi. Dan lalu kita exit, kita masuk ke
interface port channel 1. Oke, lalu kita switch mode terang. Oke, exit. Nah, di sini ya perbedaan antara aktif dan pasif. Jadi untuk aktif ini untuk protokol LSCP-nya ini dia akan berusaha mengirimkan ke port yang lain satunya gitu. Jadi misalkan antara switch tuh, di sini kan switch 1 sudah dikonfigurasi LCP. Nah, switch 3 ini belum. Nah, jadi dia akan mengirimkan atau mencari gitu secara otomatis untuk protokol LSCP-nya ini. Dan sedangkan pasif itu dia hanya nanti akan menerima ajakan LSCP dari switch lainnya gitu. Begitupun sebaliknya untuk PIGP dan PIGP auto dan desirable gitu. Jadi untuk pasif pasif itu sama dengan desirable sama. Oh, iya, pasif oh salah, aktif itu sama dengan desirable, sedangkan auto itu sama dengan pasif begitu. Jadi nih di sini terbaca ya, enable LSCP only if LSCP device is detected. Jadi hanya jika terhubung antar switch itu terhubung LSCP jika ada switch lain yang menggunakan konfigurasi LECP juga gitu. Nah, di sini kita bisa lihat exit, kita buka SHRAN. Nah, ini kita lihat di switch di interface FA01 dan FA02 ini sudah masuk ke channel group 1, mode aktif gitu ya. Lalu kita juga bisa lihat di SH Eternal Channel Summary. Nah, di sini grup 1. Kita bisa lihat S itu adalah layer 2, D itu adalah down. Jadi belum terhubung gitu. Jadi baru hanya dia itu belum ada switch lainnya yang disambungkan antar port ini atau switch 3 atau switch 4 itu belum ada yang menggunakan LCP lainnya. Di sini terbaca protokol LCP, I-nya itu adalah standalone. Jadi masih dia aja gitu yang buat switch. Nah, bagaimana kita konfigurasikan dulu ya di switch S3-nya ini. Tadi kita masuk ke interface range FA0 1 sampai 2. Oke, kita masuk ke shutdown dulu, kita shutdown. Lalu kita channel group 1. Tadi agak sama mode. Coba mode-nya aktif lagi ya, sama. Jadi antar duanya itu saling gitu ya, mengirimkan ya, saling mencari. Dan no shut. Oke, sudah aktif, lalu exit. Kita masuk ke interface port channel 1, lalu switch port mode terang. Oke, exit. Sip. Nah, kini kita bisa lihat ya, SH run. SH run sini sudah terbaca di FA01 channel group 1 mode aktif. Lanjut ke SH Ether Channel Summary. Nah, di sini nih sudah terjadi perubahan ya. U itu berarti in use. Berarti dia antara switch 3 dan switch 1 itu sudah terhubung. Protokolnya adalah LACP dan P itu adalah in port channel, masuk ke dalam port channel 1 gitu. Nah, coba kita lihat bandingkan dengan ini switch 1 dan switch 3 ya. Kita lihat SH Eternal Channel Summary. Oke, nah ini tadi kan SD ya masih down, sekarang udah up, terus udah nggak I lagi tapi P import channel. Jadi antara switch 1 dan switch 3 ini sudah terhubung dalam channel atau port channel yang sama gitu. Menggunakan protokolnya adalah LACP. Nah, gitu. Lanjut kita konfigurasi selanjutnya. Di sini kita gunakan coba untuk misal pasif dan aktif gitu ya. Kita masuk ke conf lalu kita masuk ke interface FA range ya, suka terlupa 4. Lalu masuk ke shutdown dulu. Kita bikin channel group 2 mode. Kita lihat di sini adalah kita coba pasif ya. Jadi si protokol LSCP-nya ini menunggu protokol LSCP lain dari switch lain gitu. Menunggu ajakan gitu istilahnya. Pasif. Oke, kita no shut lagi. Lalu kita exit, kita masukkan si ini ke dalam port channel
2 tadi kan. Kita buat port channel 2. Interface port channel 2. Oke. Switch mode kita buat terang. Oke, exit. Kita lihat apakah sudah masuk eternal channel summary. Nah, di sini sudah lihat grup 2 tapi masih down karena emang belum dihubungkan ya satu lagi. Ini juga masih I. Oke, kita sambungkan di sini. Di switch 4-nya. Oke. Langsung aja kita interface FA03 sampai 4. Nah, di sini range-nya lupa lagi ya Allah. Nah, masuk ke shutdown. Channel group 2 mode. Di sini bisa ya, aktif. Pasif ke aktif bisa. Tapi kalau pasif ke pasif baru nggak bisa. Karena mereka nanti saling menunggu gitu ya. Kan kalau aktif ke aktif sama-sama nyari. Kalau aktif pasif, yang satu nyari, yang satu nunggu masih bisa. Nah, kalau pasif-pasif baru, dua-duanya nunggu ya nggak bakal ketemu gitu. Nah, istilah gitulah. Mode ini berarti sini masih aktif agar terhubung gitu. Oke, baru kita no shut lagi. No shut. Nah, oke, baru exit. Kita masukkan ke in port channel 2. Baru switch mode terang. Oke, exit. Kita lihat di SH Eternal Channel Summary. Nah, di sini sudah terhubung. Kita lihat. Antara di FA03 dan FA04 import channel, statusnya adalah suspend up in use. Oke. Kita lihat juga, bisa lihat, kita bandingkan dengan di sini ya. Nah, nanti switch 4, oke. SH Eternal Channel Summary. Nah, di sini di FA03 sudah sama kan, SU, LSCP, P itu import channel. Berhasil gitu ya istilahnya. Oke, kita lanjut ke coba PGP ya di sini. Sebenarnya sama aja sih konfigurasinya, cuman beda di tadi kita pilih channel berapa, mode-nya apa, baru mode-nya kita bisa pilih exit, aktif, pasif, disable, ataupun apa tadi satu lagi ya? Auto, Pak. Oke, lanjut kita conf T. Masuk ke interface FA05 range. FA05 sampai 6. Oke. Baru shutdown, kita matikan dahulu. Baru ke channel group 3 mode. Nah, di sini tadi mode-nya satu lagi auto. Nah, itu berarti ada aktif, pasangannya aktif. Auto sama desirable itu mirip PGP. Oke, tapi di PGP ini hanya ada di perangkatnya Cisco saja, gitu ya. Tadi yang sudah dijelaskan. Mode apa nih? Aktif. Berarti kita pakai desirable. Oke, kita coba. Lanjut, kita no shut. Oke, berarti exit. In port channel 3, kita switch mode terang. Oke, exit. Exit lagi SH Eternal Channel Summary. Nah, di sini masih I. I itu standalone, masih sendiri. Nah, ini masih down juga ya. Kita coba kita konfigurasikan di switch 1 PGP juga. Oke, masuk ke interface FA05 range FA05 sampai 6. Oke, kita masuk ke shutdown. Channel group 3 mode desirable aja, desirable, no shut, kita hidupkan kembali. Baru kita exit, baru interface kita masuk ke in port channel berapa? Port channel 3 tadi. Terus kita switch mode terang. Oke, baru exit. Nah, kita coba exit lagi. Baru SH Channel Summary. Nah, di sini kan sudah in use U. Dan P itu udah import channel. Kita lihat
dengan switch 4. Nah ini, ya kan? Sudah, oh belum saya ini lagi, belum saya update. Tutorial channel summary. Nah ini kan sudah SU, sama-sama SU di port channel 3. Ini adalah protokolnya PAGP di interface 5, FA05 dan FA06 gitu. Coba kita ini ya, tes gitu ya, tes ping. 2 aja lah, tidak usah banyak-banyak. Oke, ini aja. Jbit sebenar 0. Jbit. Oke. Kita coba. Kasih dulu IP-nya. 92.168.10.2. Baru juga masukkannya IP-nya. 192.168.10.3. Langsung aja kita ping coba. Ping 192.168.10.2. Berhasil? Tidak. Oh, ini masih kuning nih. Ya, coba. Nah, sudah tersambung kan? Nah, ini dia. Oke, ternyata konfigurasi LACP dan PAGP kita sudah tersambung. Jadi tadi gunanya adalah jika salah satu port mati, nah nanti port yang ada di dalam satu port channel itu akan otomatis seperti membackup gitu. Jadi jika satu port mati, jadi port channel yang lainnya itu yang berfungsi gitu. Istilahnya begitu. Dan juga selain membackup kayak itu ya mempercepat koneksi antar jaringannya itu sendiri gitu ya. Kurang lebih seperti itu mengenai port bonding ada LACP dan PAGP begitu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun materi yang saya sampaikan itu salah, mohon dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup sekian untuk video dari rangkaian video Cisco Packet Tracer ini.